Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri Ayu Fahmi Gunawan, Ninte 2019-8015, kelas Biologi 1 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pusat peradaban Islam Baghdad, Irak Kairo, Isfana Persia, Delhi India, Samarkand, dan Bukhara. Yang pertama yaitu sejarah berdirinya Islam di kota Baghdad, Irak. Kota Baghdad ini didirikan oleh Khalifah Abu Ja'far pada tahun 754 sampai 755 atau 145 atau 762 Masehi. Letak kota Baghdad yaitu di sisi Sungai Tigris yang berdekatan dengan Madain, sebuah kota Babilonia zaman kuno. Daulah Abbasiyah ini sangat mempunyai peran tinggi dalam perkembangan kota Baghdad, baik dalam hal pemerintah ataupun perekonomian, seni dan budaya. Pasukan Islam yang berhasil menguasai Baghdad yaitu Umar bin Khattab. Panglima tentara Islam yang berhasil menaklukkannya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Tokoh-tokoh yang sangat berperan penting dalam pembentukan kota Baghdad adalah Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, yaitu pada tahun 136 sampai 158 Hijriah atau 745 sampai 755 Masehi, yang diberi gelar Al-Mansur karena beliau memperoleh kemenangan dalam banyak pertempuran yang beliau ikuti. Pada kekhalifahan Al-Mansur, beliau menjadikan kota Baghdad sebagai tempat pemerintahan Daulah Abbasiyah karena Baghdad letaknya sangat strategis. Bukan hanya dijadikan pusat kota, tetapi juga pusat metropolitan yang merupakan campuran berbagai unsur kedaerahan dari segala lapisan dan penjuru Sungai Tigris. Poin kedua yaitu perkembangan pusat peradaban Islam di Baghdad. Baghdad menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam sejak berdirinya kota Baghdad. Nah, kota Baghdad ini dikenal sebagai pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Merupakan kota intelektual di antara kota-kota di dunia. Karena pada masa itu, Baghdad merupakan profesor masyarakat Islam selama kota Baghdad dipimpin oleh Khalifah Al-Mansur. Dalam bidang sastra, ternyata kota Baghdad juga paling terkenal dengan hasil karya yang indah dan digemari orang. Di kota Baghdad ini juga melahirkan para saintis, ulama, filosof, dan sastrawan Islam yang terkenal. Misalnya Al-Khawarizm, ahli astronomi dan matematika, penemuan ilmu aljabar. Al-Kindi yaitu seorang filosof Arab pertama. Al-Razi seorang filosof, ahli fisika dan kedokteran. Al-Farabi merupakan filosof terbesar yang merupakan guru kedua setelah Aristoteles dan 3 pendiri mazhab hukum Islam serta sufi besar dalam Islam yang dijuluki dengan Hujjah al-Islam, yaitu Al-Ghazali. Ibnu Muqaffah, sastrawan besar, dan lain-lain. Poin ketiga yaitu kemunduran pusat peradaban Islam di Baghdad. Ternyata sebab kemunduran peradaban Islam di Baghdad karena pada masa itu Baghdad jatuh ke tangan Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Nah, kejadian itulah yang merupakan peristiwa sangat mencekik kekuatan bangsa-bangsa Islam.
terutama bangsa Arab yang dalam jangka waktu lama sulit untuk bangkit lagi. Asal muasal bangsa Mongol yaitu dari daerah pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai ke Siberia Utara. Bangsa Mongol mempunyai watak yang sangat keras, yaitu suka berperang dan berani menghadapi maut dalam mencapai semua keinginannya. Pada tahun 1206 Masehi, Hulagu Khan ini mendapat gelar sebagai Genghis Khan, yaitu raja yang perkasa. Nah, ketika kondisi Genghis Khan tidak stabil, ia membagikan wilayahnya menjadi 4 bagian kepada 4 orang putranya, yaitu Junsi, Changguntai, Ogotai, dan Tuli. Saudara Changgutan, Tuli Khan menguasai Khurasan karena pada saat itu kerajaan-kerajaan Islam sudah terpecah belah. Otomatis kekuatannya sudah lemah, sehingga dengan mudahnya Tuli dapat menguasai Irak. Poin keempat yaitu perkembangan pusat peradaban Islam di Kairo, Mesir. Mesir termasuk wilayah dunia Islam yang penting pada masa ini, karena letak geografis Mesir yang berhadapan langsung dengan orang-orang salib. Bukan hanya itu, posisi Mesir semakin bertambah penting setelah dibukanya terusan Suez. Perkembangan Mesir ini ditandai dengan adanya salah satu kekhalifahan yang berjaya pada masa itu, yaitu adanya kelahiran dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah ini merupakan satu-satunya dinasti Syiah dalam Islam. Kota Kairo mengalami puncak kejayaan pada saat dinasti Fatimiyah, yaitu pada masa pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi, pemerintahan Baybars, dan pemerintahan An-Nasir pada masa dinasti Mamalik. Poin kelima yaitu sejarah perkembangan peradaban Islam di Isfahan, Persia. Kota Isfahan merupakan gabungan dari 2 kota sebelumnya, yaitu Jai, tempat berdirinya Khurasan, dan Yahudiyah yang didirikan oleh Bukhtanshar atau Yazdajir I atas anjuran istrinya yang beragama Yahudi. Ada beberapa pendapat tentang kapan kota ini ditaklukkan oleh tentara Islam. Yang pertama yaitu mengatakan jika penaklukan terjadi pada tahun 19 Hijriah atau 640 Masehi di bawah pimpinan Abdullah ibnu Atban atas perintah Umar bin Khattab sebagai penaklukan kota Jai yang merupakan salah satu ibu kota provinsi Persia pada masa itu. Pendapat kedua yaitu At-Tabari mengatakan jika penaklukan itu terjadi pada tahun 21 Hijriah atau 642 Masehi. Aliran Basrah mengatakan jika penaklukan Isfahan terjadi pada tahun 23 Hijriah atau 640 Masehi di bawah pimpinan Abu Musa Al-Asy'ari, yaitu setelah penaklukan Nahwan, atau di bawah pimpinan Abdullah ibnu Badil yang menerima penyerahan kota itu dengan syarat pembayaran pajak. Penaklukan ulang terjadi pada masa Khalifah Abbasiyah Al-Mu'taz ketika tentara Abbasiyah berusaha memadamkan pembentrokan Al-Alawiyin di Tabaristan tahun 247 Hijriah atau 860 Masehi. Nah, sejak itulah kota ini menjadi kota penting sebagai ibu kota provinsi dan pusat industri dan perdagangan. Peradaban Islam di Persia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan mulai meluasnya daerah kekuasaan pada masa pemerintahan Abbas I yang menjadi raja kelima dinasti Safawi. Poin keenam yaitu kemajuan peradaban Islam di Isfahan, Persia.
Kemajuan peradaban Islam di Isfahan dapat dilihat dari beberapa bidang, yaitu bidang ekonomi dan bidang iptek. Dalam bidang ekonomi, Raja Abbas berhasil mengubah pelabuhan Gumrun menjadi pusat perdagangan yang berada pada jalur penghubung antara timur dan barat. Bukan hanya itu, ternyata Raja Abbas I juga berhasil menjadikan daerah Bulan Sabit subur, yaitu sebagai daerah yang maju di sektor pertanian. Sedangkan di bidang iptek, Persia di masa itu berhasil melahirkan ilmuwan-ilmuwan handal, contohnya Baha al-Din al-Sayrazi, Sadar al-Din al-Sayrazi, seorang filosof, dan Muhammad Bakir ibnu Muhammad Damad yang pernah mengadakan observasi mengenai kehidupan lebah-lebah. Sedangkan kemajuan seni arsitekturnya ditandai dengan berdirinya sejumlah bangunan megah yang memperindah ibu kota ini, seperti masjid, sekolah, rumah sakit, kebun wisata. Pada masa inilah Persia bisa dibilang lebih maju jika dibandingkan daerah dari kerajaan lain pada waktu itu. Yang ketujuh yaitu pusat peradaban Islam di Delhi, India. Delhi merupakan kerajaan Islam yang berada di India Utara yang berkuasa sejak awal abad ke-13 hingga awal paruh kedua abad ke-16. Delhi merupakan ibu kota kerajaan Islam di India sejak tahun 608 Hijriah atau 1211 Masehi. Delhi bertempatan di pinggir sungai Jamma. Awalnya Delhi dikuasai Islam ditaklukkan oleh Qutb ad-Din Aibak, yaitu penguasa dari dinasti Mamluk. Mulai saat itu Delhi dikuasai oleh para sultan-sultan yang secara berturut-turut terdiri dari dinasti-dinasti, yaitu dinasti Khalid, Tughlaq, Sayyid Shuri atau Afgan, Lodi, dan yang terakhir Mughal. Setelah India dikuasai oleh dinasti-dinasti Islam, kemudian India mengalami perkembangan peradaban dan peradaban Islam di India dipisahkan dari keberadaan dinasti Mughal. Selama 3 abad, yaitu 932 hingga 1274 Hijriah atau 1526 hingga 1857 Masehi. Dinasti ini telah mampu mempersembahkan warna negara yang mayoritas beragama Hindu. Ini setidaknya agama Islam menjadi tersebar di seluruh penjuru India. Nah, hasil peradaban yang dicapai pada waktu dikuasai dinasti-dinasti Islam yaitu antara lain: 1. Di bidang seni dan arsitektur. Di bidang seni ini dapat dilihat yaitu Masjid Quwat al-Islam yang didirikan oleh Qutbuddin Aibak dan Qutb Minar adalah peninggalan Delhi terbaik. Masjid terkenal lainnya yaitu Ariddin Kajopra dibangun di Ajmer, Menara Husbuk Shah yang dibangun menggunakan batu marmer. Kedua, bidang ilmu pengetahuan, yaitu dinasti Mughal juga banyak memberikan sumbangan di bidang ilmu pengetahuan karena banyak ilmuwan yang datang ke India hanya untuk menuntut ilmu pengetahuan. Bahkan istana Mughal pun menjadi pusat kegiatan kebudayaan. Setiap masjid mempunyai lembaga tingkat dasar yang dikelola oleh seorang guru. Pada masa Syekh Jahan membangun sebuah perguruan tinggi di Delhi. Pada bidang ilmu agama berhasil dikodifikasikan hukum Islam yang dikenal dengan sebutan Fatwa 1 Al-Maghiri. Yang terakhir yaitu pusat peradaban Islam di Samarkand dan Bukhara. Samarkand dan Bukhara adalah wilayah kekuasaan masa dinasti Samanid. Ibu kota terkemukanya ialah Samarkand. Pada saat dinasti Samanid, Samarkand menjadi daerah yang sangat makmur dan masyarakatnya hidup sejahtera. Samarkand juga merupakan kota yang sangat penting karena menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan Islam. Penghasil utama kota Samarkand ialah kertas Samarkand yang terkenal.
Sedangkan Bukhara pada saat dinasti Samanid adalah salah satu daerah yang dalam sejarah Islam dikenal dengan nama Maqwara An-Nahar, yakni dari daerah yang terletak di sekitar Sungai Jihun di Uzbekistan, Asia Tengah. Bukhara menjadi pusat pemerintahan dan peradaban pada masa dinasti Samanid. Hal seperti ini berlangsung selama kurang lebih dari 150 tahun. Samarkand dan Bukhara hampir mengungguli Baghdad sebagai pusat pendidikan dan seni. Tidak hanya keilmuan Arab yang dilindungi dan dikembangkan, namun keilmuan Persia. Pada masa dinasti Samanid ini muncul beberapa orang ilmuwan muslim berasal dari Bukhara, di antaranya adalah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Abdul Rahim bin Ahmad al-Bukhari, dan Abu Hafs al-Bukhari. Tidak hanya itu, ternyata pada masa ini pula ilmuwan muslim termasyhur Al-Razi mempersembahkan karya utamanya dalam bidang kedokteran yang berjudul Al-Mansyur kepada Pangeran Samaniyah. Tidak hanya muncul beberapa orang ilmuwan, namun pada masa kejayaan dinasti Samanid, Bukhara terdapat istana yang merupakan perguruan tinggi dan pusat kegiatan ilmu dan pengetahuan, sehingga terkenalah Maktab Nuh bin Nashr As-Samani sebagai perguruan tinggi yang lengkap. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.